Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa nafsin la tashba. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Cokro Aminoto yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang tiada terkira. Pada kesempatan malam hari ini, malam ke-14 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bulan Syaban sudah memasuki malam yang ke-14 dan masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, di mana kita senantiasa memohon keberkahan di bulan Rajab dan bulan Syaban dan minta dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Sampai ada seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Jadi setiap tahun beliau memperingati ulang tahunnya, maksudnya mengingat kelahirannya itu di bulan Ramadan. Kalau Bapak sekalian lahirnya bulan apa? Mungkin paham bulan Masehi, tahun Masehi, tapi bulan Hijriahnya, tahun Hijriahnya banyak nggak tahu, ya kan? Jadi kita perlu tahu juga ini, kita sebenarnya tahunan kita secara Hijriah ini tiba di bulan apa. Jadi ada seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan, lahirnya di bulan Ramadan. Dan ciri-ciri orang yang lahir di bulan Ramadan kalau di Indonesia salah satunya belakangnya Ramadan dan lain sebagainya, Ramadona dan lain sebagainya. Jadi beliau selalu diingatkan kalau datang bulan Ramadan, beliau tahu umurnya ini berkurang 1 tahun. Tetapi di sisi lain beliau ingin bertemu dengan bulan Ramadan setiap tahunnya. Tapi sadar juga kita sebagai manusia bahwa kita ini pasti ada masanya, ada ajalnya. Likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada waktu yang batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang batas waktu mereka, maka mereka tidak bisa meminta ditunda barang sebentar atau minta diajukan. Sehingga setiap datang bulan Ramadan beliau selalu minta, ya Allah dipanjangkan lagi, sampaikan, jangan matikan saya kecuali saya sudah selesai bulan Ramadan ini, saya bertemu lagi bulan Ramadan. Sampai akhirnya Allah wafatkan di bulan Syawal. Jadi selesai Ramadan, datang bulan Syawal, Allah wafatkan. Bahasanya begini, tidak terlalu menyesal. Ada orang yang meninggal di bulan Sya'ban atau Ramadan pulang beberapa hari, barangkali mayit ini akan menyesal, ya Allah kenapa tidak saya beri kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan lagi, kan gitu. Jadi ini salah satu, kalau kita minta keberkahan, minta bertambahnya kebaikan pada diri kita, maka perbaikilah, jangan sampai kita menjelangnya tanpa ada persiapan sama sekali. Maka ada seorang ulama bernama Amr bin Qais rahimahullah ta'ala,
Beliau tinggal di Kufah. Beliau ini seorang pedagang. Beliau seorang pedagang pasar, ya, jualan bahan pokok. Kalau bahasa kita sembako lah. Bumbu-bumbu, ya, rempah-rempah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap beliau masuk pasar tuh beliau pasti nangis. Kan ada dalilnya. Tempat yang terbaik adalah masjid dan tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Banyak orang bohong yang seperti itu. Jadi setiap kali beliau masuk, beliau selalu menangis. Jadi sebelum jualan beliau selalu menangis. Sehingga apa? Setiap kali datang bulan Sya'ban, beliau ini selalu menutup menutup kiosnya. Jadi kedainya beliau tutup dengan alasan saya mau lebih intens interaksi saya dengan Al-Quran. Maka tidak heran kalau para ulama kita dulu menamakan bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Qurra ini jamak dari qari. Qari ini pembaca, maksudnya pembaca Al-Quran. Qurra para pembaca Al-Quran. Sehingga beliau mulai banyak dan sering membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Karena untuk mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, ya, sehingga untuk membiasakan diri seseorang itu bisa khatam lebih dari satu kali, maka bisa dimulai dari ini. Bulan Sya'ban ini kita sering-seringlah kita ini intensitas membaca Al-Quran kita tambahi. Kalau kita nggak bisa seperti Amru bin Qais meninggalkan pekerjaan, ya, kita mungkin nggak mampu meninggalkan pekerjaan. Saya mau cuti 1 bulan Ramadan, itu sulit bagi kita orang awam nih, sulit. Kita sebulan kita tidak kerja, apalagi yang ASN, yang kerja di instansi, sulit ini kan. Kecuali dia ambil cuti pun 1 tahun ini, ya, 12 hari, ya, kemudian yang 18 hari pun dia harus nambahkan seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, beliau berspekulasi 1 bulan itu tidak mau jualan, artinya tidak mau bekerja, dengan alasan supaya bisa lebih berinteraksi dengan Al-Quran, lebih intens muamalahnya dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita tidak bisa seperti beliau Amru bin Qais, minimal kita ini jangan terlalu sibuk dengan dunia kita. Kalau ada alokasi waktu yang bisa kita bisa kita alokasikan untuk membaca Al-Quran, baca. Karena sebenarnya sesuatu yang baik ini harus dipaksakan. Karena kita ini masuk surga itu harus memaksakan diri. Kita nggak bisa masuk surga ini sukarela. Ya kan, untuk mendapatkan surga itu kita harus berjuang mati-matian. Karena kita juga tidak mau masuk neraka secara cuma-cuma, ya. Sehingga kita masuk surga ini harus berjuang sungguh-sungguh, mati-matian. Dan orang masuk surga pun menyesal. Menyesalnya apa? Kenapa saya tidak melebihkan amal soleh saya ketika dulu di dunia? Kenapa saya tidak mendapatkan surga yang lebih tinggi? Kenapa ya, orang mau masuk surga saja pada menyesal. Menyesalnya apa? Kenapa saya tidak mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi seseorang akan mengatakan, aduhai seandainya saya itu mempersiapkan yang bisa saya lakukan, yang bisa saya persiapkan untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga ceritanya orang ini tidak ada, semua orang akan menyesal. Di akhirat semua orang menyesal. Penghuni surga pun menyesal. Kenapa saya tidak meningkatkan kualitas diri saya? Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau Amr bin Qais rahimahullah ta'ala berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah mereka yang memperbaiki dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan.
Jadi beliau mengatakan beruntung, orang ini betul-betul beruntung kalau dia ini mempersiapkan diri, memperbaiki dirinya, memantaskan dirinya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ada orang yang cuma sekedar pantas-pantasan saja. Datang bulan Ramadan biasa-biasa untuk sekedar pantas, sekedarnya. Tetapi dia tidak betul-betul memantaskan dirinya sebaik mungkin untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tentunya harus kita perbaiki sebaik mungkin ya, perbaiki semaksimal mungkin diri kita, kualitas ibadah kita dan lain sebagainya, supaya bisa kuat selama 1 bulan ini. Kita tetap, jadi ibadah kita yang seharusnya ini meningkat, jadi tidak stagnan, apalagi sampai menurun. Itu tidak jangan sampai ketika kita sudah dikabulkan oleh Allah untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik, pada kesempatan kali ini 14 Sya'ban 1445 Hijriah ya. Tentunya yang mana insyaallah besok malam itu adalah malam ke-15 Sya'ban yang dinamakan dengan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban atau Nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada hari-hari tertentu ya, yang mana hari-hari ini dan juga malam-malam tertentu, salah satunya adalah malam Nisfu Sya'ban dan juga malam-malam yang terbaik selain darinya, yang dimana kaum muslimin ini dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin supaya dia bisa menghidupkan malam-malam yang baik ini. Sebagaimana ada malam terbaik yaitu malam Jumat. Setiap pekannya ada malam terbaik, malam Jumat. Maka malam Jumat ini usahakan ada ibadah kita ini lebih daripada malam-malam yang lainnya. Ini kita tidak berbicara kekhususan, tetapi kalau kita bisa melakukan amalan baik di selain malam Jumat, maka tentunya alangkah baiknya kalau malam Jumat kita lakukan lebih daripada malam-malam yang biasanya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar ya. Salah satunya tentang berbicara tentang masalah malam Nisfu Sya'ban ini, salah satu malam yang mulia di antara malam-malam mulia yang ada di dalam Islam. Tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban ini, Nabi SAW beliau memang mengkhususkan untuk bulan Sya'ban ini dengan banyak puasa. Jadi kita selama 1 bulan ini jangan sampai kita tidak puasa. Karena apa? Ada satu hadis, meskipun hadis ini juga diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya, dan ada yang mengatakan hadis ini sudah dihapus hukumnya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah masuk pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa, kan seperti itu. Ada hadis seperti ini. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang terbiasa puasa. Dia terbiasa puasa dari awal, bahkan di bulan-bulan yang lain dia puasa. Di malam setelah datang Nisfu Sya'ban, kenapa ada ulama yang coba mengambil illat? Apa sebenarnya larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kalau setengah Sya'ban sudah sampai separuh, maka kenapa beliau melarang? Mereka mengatakan karena ini salah satu wujud kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena supaya orang tidak lemah dan dia tidak biar dia menghimpun kekuatan supaya nanti bulan Ramadan dia lebih kuat, lebih strong. Tapi tidak berlaku bagi orang yang terbiasa puasa. Lalu saya ditanya, puasa pada hari 15 Sya'ban apa hukumnya? Maka masuk dalam kategori ayyamul bid 13, 14 dan 15. Adapun setelahnya itu yang jadi perdebatan di antara para ulama, bolehkah puasa? Bahkan ada hadis yang lain, jangan kalian mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari atau 3 hari. Ini menunjukkan supaya untuk menguatkan diri kita ini ya, supaya untuk
lebih kuat, lebih tangguh untuk bisa menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan ini. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi kita tidak puasa di akhir Sya'ban. Ya, tetapi untuk puasa di bulan Sya'ban secara umum, ini Nabi paling sering berpuasa di bulan Sya'ban melebihi puasa-puasa sunnah beliau di luar bulan Sya'ban. Kalau pernah disinggung tentang puasa di bulan-bulan haram, Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini puasa yang paling utama. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa puasa pada bulan Sya'ban itu keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena alasannya adalah dekat dengan puasa yang wajib. Sesuatu amalan yang dekat dengan perintah amalan yang wajib, maka keutamaannya itu lebih daripada biasanya. Seperti ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, ada sebelum sholat fardu, waktunya ini timingnya lebih dekat. Maka ini kalau orang ingin memperbaiki dirinya, orang tidak mungkin bisa melakukan amalan yang lebih daripada itu. Kalau yang dekat dengan yang fardu saja dia masih belum bisa memperbaiki. Jadi karena saking dekatnya dengan ibadah wajib, ibadah fardu, maka ini mempunyai keutamaan yang lebih. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang dekat dengan Ramadan, dan bulan setelah Ramadan bulan Syawal. Sehingga bulan Syawal pun kita juga diperintahkan untuk puasa sunnah minimal 6 hari setelah bulan Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Ini sebagai perintah, ini sebagai barometer kita. Bapak Ibu sekalian, salah satu kategori seseorang ini diterima amalannya itu adalah akan lahir kebaikan-kebaikan yang sama seperti yang dia lakukan. Ramadannya diterima oleh Allah, berarti catatannya adalah setelah Ramadan ada puasa sunnah yang dia lakukan. Jadi jangan sampai, meskipun pada bulan Syawal ini godaannya memang luar biasa banyak, kita mau puasa, ada lagi halal bihalal, ya kan? Kita mau puasa, mau pergi kemana, keluar kota, ini tantangannya memang kalau kita tidak nawa itu niat sebaik-baiknya. Padahal ini sebagai barometer. Salah satu ciri yang paling mudah seseorang ini amalnya diterima oleh Allah adalah setelahnya, nggak nunggu lama-lama, itu ada ibadah yang mirip dengannya, yang dilakukan seperti dengan ibadah yang sebelumnya. Salah satu indikasi sholat fardu kita ini diterima oleh Allah, maka kita melakukan sholat sunnah, baik itu sebelum atau sesudahnya. Jadi itu yang paling mudah, ya kan? Kita tidak membicarakan yang ibadah yang di luar sana. Dan demikian pula, maka bulan Sya'ban adalah kesempatan yang paling baik untuk kita mempersiapkan diri puasa, ya, sebagai persiapan puasa kita sebelum puasa bulan Ramadan. Sehingga banyak sekali riwayat, diantaranya dari istri Nabi, kemudian dari sahabat Usamah bin Zaid, dari Aisyah, kemudian dari Ummu Salamah. Ketika ditanya, Rasulullah, kenapa engkau lebih banyak, aku melihatmu banyak berpuasa di bulan Sya'ban melebihi pada bulan-bulan yang lainnya? Maka Rasulullah mengatakan, dzaka syahrun yaqfulun nasu anhu, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Sya'ban, yang bulan itu terdapat di antara bulan Rajab dan bulan baina Rajab wa Ramadan, yang bulan itu terdapat di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, dan dia Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayurfa amali wa ana shaim, maka aku suka, saya ingin amalku ini diangkat kepada Allah dalam keadaan puasa. Maka puasa Nabi, seringnya puasa Nabi karena beliau nggak tahu pada hari apa amalan itu akan diangkat. Kita nggak tahu. Kalau setiap pekanannya jelas, setiap hari Senin dan Kamis diangkat. Kenapa kemudian kita disunahkan untuk puasa di hari Senin dan atau Kamis? Maka yang tahunannya ini adalah bulan Sya'ban, yang amalan itu diangkat. Bukan, sekali lagi, bukan ditutup. Gimana ceritanya amalan ditutup seperti itu kan?
Ditutup itu kalau orang sudah mati, meninggal dunia, itu amalan, catatan amalan baru ditutup. Yang maksudnya adalah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban, di mana kaum muslimin sangat berusaha keras menjadi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya tentang keutamaan malam ini, beliau bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi hambanya pada malam nisfu Sya'ban yang tidak dilakukan pada malam-malam yang lainnya. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali bagi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, dan orang yang sedang bermusuhan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa malam ini adalah Lailatul Maghfirah. Malam ini adalah malam ampunan, di mana Allah memberikan ampunannya kepada seluruh hambanya, kecuali bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang musyahin, yang sedang bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang bermusuhan ini adalah di mana musyahin ini orang yang sedang berseteru, saling bermusuhan. Makanya tidak salah kalau kita ini selalu bermaaf-maafan, dan itu tidak harus menunggu hari raya. Kemudian kita bermaaf-maafan karena kita khawatir jangan-jangan ibadah kita ini sedang pending, masih bergantung di antara langit dan bumi karena ada satu perbuatan kita yang menghambat, yaitu kita sedang bermusuhan dengan saudara kita sesama muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian malam nisfu Sya'ban ini termasuk adalah salah satu malam-malam yang mulia, yang diberkahi. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis dari Nabi tentang keutamaan malam ini, bahwasanya innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ghanami kalb wa huwa ismu qabilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit yang paling rendah, langit dunia, dan Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak bulu atau rambut kambing milik kabilah Kilab. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi dengan jumlah rambut, ya kan, dan kita tahu bahwasanya kambing, domba ini adalah termasuk binatang yang banyak bulunya. Jadi Allah akan mengampuni seluruh dosa pada malam nisfu Sya'ban bagi orang yang mau menghidupkan malam ini, tentunya dengan amalan-amalan yang disunahkan. Menghidupkan malam dengan sholat malam dan sebagainya, dengan berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jemaah sekalian, di sini Allah turun, artinya apa? Rahmat Allah tercurah pada malam ini. Ya. Rahmat Allah tercurah. Allah mendekat kepada kita. Ya. Dan meskipun setiap malamnya Allah pun di sini yanzil, artinya turun ke langit yang paling rendah setiap sepertiga malam yang terakhir. Ada di sini tidak dijelaskan pada malam ini apakah sepertiga malam yang terakhir, khusus pada malam ini tidak dijelaskan khusus hanya sepertiga malam terakhir saja, tetapi seluruh malam ini Allah akan menurunkan rahmatnya kepada seluruh hambanya, terutama orang-orang yang beriman tentunya, dan dia selama tidak menyekutukan kepada Allah, dan juga mereka tidak bermusuhan dengan sesama saudaranya. Banyak sekali hadis-hadis, ya. Ini saya sampaikan di antaranya hadis-hadis yang insya Allah di sini hadis yang derajatnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena juga ada hadis-hadis yang tidak dipertanggungjawabkan kesahihannya.
Dari beberapa hadis tadi, di antaranya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi. Saya perlu sampaikan, Ibnul Jauzi ini seorang ulama ahli hadis dari kalangan ulama mazhab Hambali. Dan beliau punya karya silsilah hadis maudhu, karya Ibnul Jauzi sangat terkenal. Ibnul Jauzi beda dengan Ibnul Jauziyah. Ibnul Jauzi ini sendiri. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini sendiri, murid Ibnu Taimiyah. Ini berbeda lagi. Jadi Ibnul Jauzi seorang ahli hadis, pakar hadis yang bisa meneliti hadis tentang apakah hadis ini kategorinya maudhu, palsu, atau dia lemah saja. Ya, Ibnul Jauzi dikisahkan di sini, beliau sampai meriwayatkan hadis ini. Ya, At-Tafsirah Ibnul Jauzi, ya, karyanya At-Tafsirah karya Ibnul Jauzi, dikatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yu'jibuni, ya, yu'jibuni, ya, dari tentu Ali ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ada beberapa hadis yang disampaikan oleh sahabat, prediksinya mauquf, berhenti pada seorang sahabat, tetapi secara maknanya ini marfu. Ya. Ada hadis marfu itu berarti sampai kepada Rasulullah. Kalau mauquf berhenti hanya berhenti pada seorang sahabat. Kalau maqtu itu terputus pada seorang tabi'in. Kalau seorang sahabat mauquf, secara sanad ada yang mauquf lemah, tapi secara makna dia marfu sampai kepada Rasulullah. Secara matannya, secara konteksnya itu sampai kepada Rasulullah, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ini, beliau berkata, yu'jibuni ayyufarrighar rajulu nafsahu fi arba'i layal. Saya takjub kalau ada seseorang yang mau menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Artinya dia yufarrig itu mengkosongkan dirinya. Apa maksud mengkosongkan? Meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya dan dia fokus untuk ke aktivitas ibadahnya. Dia lebih fokus pada malam-malam tertentu ini. Kita berbicara ini di luar konteks Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar sudah jelas, mafhum. Kita semuanya tahu malam terbaik. Malam terbaik adalah Lailatul Qadar, dan hari atau siang terbaik adalah hari Arafah. Sepakat kita itu, tidak ada perselisihan. Tapi di sini beliau ingin menyampaikan juga bahwa ada malam-malam yang lain yang baik juga, seperti malam Jumat tentunya, ya. Dan ada malam-malam yang lainnya yang ini juga tidak kalah penting dan tidak boleh untuk disepelekan begitu saja. Ada 4 malam, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, yang ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi. Sekali lagi saya katakan riwayat ini Ibnul Jauzi. Jadi ketika orang mempertanyakan Ibnul Jauzi tidak mungkin sembarangan serampangan beliau menyeriwayatkan hadis, karena beliau sangat sensitif sekali dengan hadis-hadis palsu. Bahkan salah satu hadis palsu hadis yang dipalsukan, artinya yang dianggap, diklaim itu adalah hadis palsu yang populer, yang mungkin kita semuanya sudah pernah mendengar atau melihat keterangan bahwa apabila bulan Ramadan diawali hari Jumat dan malam 15 Ramadan itu pada malam Jumat, maka akan muncul huru-hara di bulan Syawal dan dukhon akan turun. Itu Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, mengklaim hadis ini hadis maudhu, palsu. 2020 kemarin pas 1441 Hijriah, pas Covid kemarin, itu malam Jumat, malam 15 itu malam Jumat. Katanya akan ada dukhon. Ditunggu, saya tunggu subuh, habis subuh ini ada dukhon. Alhamdulillah ternyata dukhonnya nggak ada. Malah adanya dukhon tetangga saya, dia lagi ngerokok. Dukhon kan, dukhon ini kan merokok, asap itu kan. Alhamdulillah nggak ada. Udah beberapa kali, wallahu alam. Tapi yang jelas ini Ibnul Jauzi, beliau seorang pakar di sini, tapi beliau justru menetapkan 4 malam ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Apa? Kita tinggalkan. Yufarrik artinya kita kosongkan.
dari kesibukan-kesibukan yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 malam ini kita semakin lebih intens dengan Allah. Apa malam itu? Yang pertama Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, malam yang baik. Malam pertama kita meninggalkan bulan Ramadan. Malam di mana ini adalah malam kemenangan. Banyak-banyak kita mohon ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan malam supaya kita minta supaya ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama salaf dulu membiasakan 6 bulan setelah Ramadan mereka fokus doanya adalah apa? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Setelah 6 bulan berikutnya sebelum Ramadan mereka berdoanya fokusnya ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Yang pertama Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kedua wa Lailatul Adha, dan malam apa? Idul Adha. Sama dengan 2 hari raya itu tadi, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Dan yang ketiga adalah yang sedang kita bahas ini wa Lailatin Nisfi min Sya'ban. Adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, insyaallah akan jatuh pada besok ya. Wa awwali lailatin min Rajab, dan malam pertama pada bulan Rajab. Ini riwayat dari Ibnul Jauzi, seorang ulama dari madhab Hambali. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu ini tidak menafikan keutamaan malam-malam yang lainnya terlebih pada malam Lailatul Qadar. Tentu ini adalah malam yang terbaik yang sudah disepakati oleh para ulama, yang ibadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Di antara kisah yang lainnya pada malam nisfu Sya'ban dan malam yang diberkahi, di mana hadisnya ada yang sampai derajat hasan atau sampai berderajat sahih. Di antaranya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Jadi waktu itu malam itu Nabi menginap di rumah Aisyah. Maka malam harinya Aisyah ini kehilangan Nabi SAW. Nabi sudah tidak ada lagi di sisi beliau. Fa kharajtu atlubuhu. Aku pun keluar rumah mencari beliau. Fa idza huwa bil baqi rafi'an ra'sahu ila sama. Ternyata beliau ada di Baqi, mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ya Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Apakah wahai Aisyah, apakah kau tidak takut ya kalau Allah murka ya kepadamu dan juga rasulnya? Faqultu, maka Aisyah menjawab, wa ma bidzalik walakinni dhanantu annaka ataita ba'dha nisaik. Karena lantaran apa itu terjadi padaku? Yang aku khawatirkan, aku ini menyangka engkau ya Rasul, engkau mendatangi istrimu yang lainnya malam ini. Jadi ini karena cemburunya seorang Aisyah. Saya khawatir engkau malam-malam engkau mendatangi salah seorang istrimu. Faqala, maka Nabi pun bersabda, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit yang paling rendah. Wa yaghfiru li aktsar min adadi sya'ri ghanami kalb, dan lalu Allah mengampuni lebih banyak dari jumlahnya bulu kambing milik suku Kalb atau suku dari kabilah Kalb. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lafaz ini milik Ibnu Majah. Jadi ini salah satu aktivitas yang pernah dijumpai oleh Aisyah, bahwasanya Nabi SAW kemudian malam itu beliau berziarah ke makam Baqi dan berdoa di sana. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, mata Lailatul Nisfi Sya'ban. Kapan malam nisfu Sya'ban ini? Insyaallah akan dimulai esok malam, ya, tanggal 24
Februari 2024 atau bertepatnya 15 Sya'ban, ini malam ini 14 Sya'ban ya. Dan tentunya banyak sekali doa-doa yang boleh untuk kita panjatkan. Nah, ya, banyak sekali, dan doa ini sifatnya mutlak ya Mas kalian. Doa ini sifatnya mutlak. Jadi doa ini ada doa-doa yang dianjurkan pada malam-malam tertentu seperti malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalaupun tidak ada doa yang dikhususkan, maka doa ini dimutlakan, artinya dilepaskan. Siapapun punya hajat, maka orang ini silahkan bisa berdoa, ya kan, dengan doa sesuai dengan hajatnya orang tersebut ya. Ya. Di antaranya adalah doa yang paling sering untuk yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca pada malam nisfu Sya'ban adalah doa Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Ini doa ini, Allahumma gfirli warhamni. Banyak-banyak untuk minta ampunan kepada Allah, karena ini adalah malam Lailatul Maghfirah, malam yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan malam dikucurkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan bulan malam nisfu Sya'ban jamaah sekalian, tentunya kalau kita perhatikan ya, ini berbicara malam adalah dimulai dari waktu maghrib. Jadi di satu sisi untuk sholat, kita berbicara sholat ya. Ketika ada dalil wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Memang ada di kalangan orang-orang Syiah ini, mereka menyempurnakan puasa ini sampai malam ya, menyempurnakan puasa ini sampai malam. Dan kita malam di sini maksudnya adalah permulaan malam itu adalah waktu maghrib. Kita sepakati di sini permulaan malam adalah waktu maghrib, bergantinya hari adalah waktu maghrib. Meskipun kalau kita berbicara malam adalah waktu isya, isya ini adalah betul-betul malam, karena mega merah, syafaq ahmar ini adalah mega merah itu sudah hilang, kemudian digantikan dengan malam yang lebih gelap. Itu dimulai dari waktu isya, tapi tentunya makna di sini adalah dari, kalau kita berbicara malam dimulai dari waktu maghrib. Dari waktu maghrib inilah maka itu sudah bermula waktu malam. Sehingga permulaan itu ya, seseorang setelah ba'da maghrib atau masuk waktu maghrib sampai sebelum subuh. Dan lalu ada pertanyaan, memang ada satu hadis yang berbicara tentang Qumu lailaha wasumu naharaha. Ini hadisnya lemah ketika berbicara apakah ada puasa khusus pada bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tentu kalau kita sandarkan kepada kekhususan 15 Sya'ban dan kita sandarkan kepada puasa 15 setiap bulannya, karena berbicara tentang ayyamul bid, hari-hari terang ya. Salah satu hikmahnya, kenapa ada satu penelitian, kenapa ayyamul bid ini dianjurkan satu bulan, karena 3 hari dikalikan 10, artinya kan 10 kebaikan, satu kebaikan dikalikan 10, 3 hari kali 10 berarti 30 hari. Jadi kita dengan modal puasa 3 hari kita bisa mendapatkan seperti pahala 30 hari. 3 hari seperti 30 hari, 13, 14, 15, dan itu adalah malam purnama. Bapak Ibu sekalian, ada satu penelitian bahwa tanggal itu 13, 14, 15 ini hormon manusia yang namanya, ada satu hormon yang dimana emosional dia itu akan naik, itu terjadi pada tanggal-tanggal itu. Maka dengan cara meredamnya itu adalah dengan puasa. Ya, dengan puasa. Maka kenapa dianjurkan? Ada satu penelitian 13, 14, 15 ayyamul bid, hari-hari terang. 13 sudah mulai agak terang, 14, kemudian 15 itu adalah istiwa, di mana bulan ini sudah istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa itu berarti sudah malam purnama sempurna. Jadi sempurna, sehingga gerhana bulan itu pasti terjadi pada ketika bulan ini sudah istiwa, malam ke-15 ya. Jadi inilah yang menjadi patokan
yang paling mendekati insya Allah itu adalah bagaimana tanggal 1-nya itu bisa dinilai nanti tanggal 15-nya. Karena tanggal 15 itu istiwa. Ciri-cirinya adalah istiwanya rembulan adalah pada malam 15 itu bulan terlihat sangat bulat sekali, penuh, dan warnanya ada agak sedikit kemerahan. Ada sedikit kemerahan. Jadi dia tidak putih, ini kan ada sedikit merahnya. Itu istiwa. Nanti tanggal 16 maka akan putih lagi, mengecil sampai tanggal 29 atau 30. Maka disinilah perbedaan tentang kalau ada perbedaan tanggal 1, tanggal Syawal, Ramadan, ya, itu bisa kita tentukan nanti tanggal 15-nya. Karena setiap tahun itu pasti jumlah harinya selalu sama insyaallah. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sebagai stretching kita, pemanasan kita, peregangan otot kita untuk sebelum datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka marilah kita mengisi bulan Sya'ban ini dengan segala aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an, banyak-banyak sedekah, banyak salat malam dan lain sebagainya insyaallah sebagai persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.